Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan materi yang berhubungan dengan alat blood gas analyzer. Sebelum masuk ke dalam materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ofda Elena. Saya Rifa Kaya Sundrian. Saya Najwa Setiauso. Saya Lanti Suryani. Saya Gina Yuni. Saya Karimah Purwanti. Muhammad Farouk Al-Ghifari. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari blood gas analyzer. BGA atau blood gas analyzer merupakan alat yang digunakan untuk menentukan konsentrasi gas yang ada di dalam darah seperti CO2 dan O2, mengukur pH dan mengukur elektrolit seperti potasium, natrium, zat kapur, serta klorida. Blood gas analyzer juga merupakan perangkat diagnostik medis yang digunakan untuk mengukur konsentrasi gas-gas tertentu dalam sampel darah. Analisis gas darah memberikan informasi penting tentang fungsi respirasi dan keseimbangan asam basa dalam tubuh. Alat ini sering digunakan di rumah sakit, klinik, dan unit perawatan intensif atau ICU untuk memantau kondisi pasien yang memerlukan evaluasi gas darah arteri. Baik, di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kerja gas blood analyzer. Ada 3. Yang pertama ada gelembung darah, yang kedua ada antikoagulan, dan yang terakhir ada metabolisme. Saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, gelembung darah. Tekanan udara adalah 158 mm air rasa. Jika kurang dari 158 mm air rasa, maka hasil akan meningkat. Dalam kata lain, dengan maksud lain adalah gelembung udara akan mengkontaminasi hasil analisis dan juga merubah komposisi gas dalam zat. Kedua adalah antikoagulan. Antikoagulan biasanya dipakai untuk mencegah pembekuan darah. Namun, antikoagulan juga dapat menyebabkan atau dapat mengakibatkan pengenceran darah. Hal ini dapat membuat konsentrasi gas dalam darah akhirnya menjadi lebih rendah. Yang terakhir adalah metabolisme. Sampel darah pada umumnya masih termasuk jaringan hidup, maka ia masih membutuhkan O2 dan juga masih menghasilkan CO2. Dari itu, sebaiknya jika sampel darah sudah diambil untuk pemeriksaan, langsung diperiksa setelah 20 menit pengambilan. Jika tidak langsung diperiksa, bisa ditaruh di lemari dingin selama beberapa jam. Selanjutnya ada fungsi dari blood gas analyzer, yaitu alat yang digunakan untuk mengukur tekanan parsial gas yang ada di dalam darah seperti karbon dioksida dan oksigen, mengukur pH dan mengukur elektrolit seperti potasium, natrium, zat kapur, dan klorida. Tekanan parsial gas menggunakan sensor elektrokimia atau optik untuk mengukur tekanan parsial oksigen. pH measurement, alat ini digunakan untuk memperoleh pH dengan menggunakan elektroda khusus. Elektrolit analisis, blood gas analyzer dilengkapi dengan elektroda ion selektif untuk mengukur konsentrasi ion seperti natrium, kalium, klorida, dan kalsium. Di sini saya akan menjelaskan tentang parameter yang diukur. Parameter yang diukur ada pH yaitu derajat keasaman, ada PO2 yaitu sebagian tekanan O2 dalam darah, yang ketiga ada PCO2 sebagian tekanan CO2 dalam darah, lalu ada CK konsentrasi potasium, lalu ada Na konsentrasi sodium, lalu ada GLU yaitu glukosa, lalu ada CT bil yaitu total bilirubin. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan prinsip kerja, di mana prinsip kerja blood gas analyzer ada 2. Yang pertama, gas sampel yang diambil melalui probe akan masuk ke setiap sampel sel secara bergiliran, di mana gas sampel akan dibandingkan dengan gas standar melalui sistem pemancaran inframerah, lalu akan menghasilkan perbedaan panjang gelombang yang akan dikonversi receiver menjadi sinyal analog. Lalu yang kedua adalah untuk mengetahui atau mengevaluasi pertukaran oksigen dan karbon dioksida dan status asam basa dalam darah arteri. Selanjutnya ada cara kerja, yaitu alat akan melakukan kalibrasi secara otomatis atau mengkalibrasi secara otomatis. Sampel terhisap secara otomatis, selang akan masuk sendiri. Wadah sampel yang dimasukkan ke selang dapat disesuaikan dengan kondisi. Saya di sini akan menjelaskan cara pengoperasian alat ini. Yang pertama, nyalakan power on
Dan kedua, setiap pertama kali alat akan melakukan kalibrasi secara otomatis. Dan selanjutnya nomor 3, apabila ada sampel pemeriksaan, sebelum melakukan pemeriksaan tekan status untuk mengetahui kondisi apakah pH, PCO2 dan PO2 kondisinya oke. Jika oke, sampel langsung dapat diperiksa. Apabila kondisi UC, UN, kalibrasi, lakukan kalibrasi, yaitu tekan kalibrasi, kemudian enter. Dan selanjutnya nomor 4, apabila alat sudah dalam kondisi ready for analisa, berarti alat sudah siap. Secara otomatis kemudian masukkan sampel bersamaan tekan lagi analyzer sampai sampel terhisap secara otomatis. Selang akan masuk sendiri. Dan selanjutnya nomor 5, lakukan daftar isian seperti yang terlihat di layar monitor. Sampel ID, HB, suhu, kilo relasi dengan persen, lihat daftar. Kemudian clear 2 kali. Dan selanjutnya nomor 6, alat akan menghitung secara otomatis. Dalam waktu yang relatif cepat hasil akan keluar melalui printer. Sini ada cara kalibrasi setiap akan digunakan. Yang pertama, tekan kalibrasi 1, yang kedua tekan kalibrasi 2, dan yang ketiga alat dalam keadaan kondisi ready. Lalu di sini juga ada nilai normalnya. Yang pertama, tingkat penyerapan oksigen 94-100%, yang kedua tekanan parsial oksigen 75-100 mm air raksa, dan yang ketiga tekanan parsial karbon dioksida 38-42 mm air raksa, dan yang keempat ada bikarbonat 22-28 mm per liter. Baik, saya di sini akan menjelaskan mengenai troubleshooting. Di mana jika Na, Ca, K, Cl overflow, solusinya bersihkan aspirasi sistem jika terjadi sumbatan dan lakukan pergantian inner solution ion dan elektroda. Yang kedua, jika pipet tidak menghisap no sample, maka solusinya yaitu dengan cara bongkar dan bersihkan sistem aspirasi jika terjadi sumbatan. Yang ketiga, jika nilai tidak sesuai, terlalu tinggi atau terlalu rendah, maka solusinya itu dengan cara lakukan kalibrasi ulang dan baca sampel calibration solution. Jadi kesimpulan yang kami dapatkan yaitu pada prinsipnya blood gas analyzer memanfaatkan 4 buah elektroda yang berbeda, di mana ada 3 untuk menganalisa masing-masing komponen dalam darah dan 1 sebagai elektroda referensi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.